Dr. Sumati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridin waddin wassalatu wassalamu asrofiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Arifin Hadi selaku khatib dan imam nanti pada saat sholat Idul Fitri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena di pagi hari yang redup, insya Allah kalau seperti ini terus kita tidak akan hujan, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada pagi hari yang redup-redup ini. Mudah-mudahan usaha kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT ini senantiasa mendapat dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana manusia yang sempurna yang sudah kita pilih menjadi panutan kita sehingga kita agar selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini beberapa hal saya mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan yang ada di Ranting Muhammadiyah Jember Kidul dan juga cabang Muhammadiyah Kaliwates. Hal ini sebelum kita memulai kegiatan kita untuk melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mewakili pimpinan Ranting Muhammadiyah Jember Kidul dan sekaligus juga pimpinan DKM dan seluruh DKM Masjid Al-Mutakin menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Mutakin selama bulan Ramadan. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan tarweh Lailatul Qadar selama 10 hari terakhir. Kemudian kita juga menyiapkan buka bersama selama bulan penuh, di samping juga sahur. Semua itu kami sekali lagi selaku pimpinan Ranting dan juga DKM Masjid Al-Mutakin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan sumbangan ataupun infak yang disampaikan oleh Bapak Ibu para donatur diberi yang lebih, dikembalikan lebih banyak dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal. Yang kedua, ingin saya sampaikan juga informasi terkait dengan kegiatan pimpinan cabang Kaliwates, Muhammadiyah Kaliwates. Yang pertama, bahwa pada saat ini pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates sedang punya kegiatan membangun sekolah dasar Muhammadiyah atau SD Hamka, yang insya Allah kalau Bapak menengok ke sebelah kiri, di situ ada tulisan, ada foto, itu gedung SD Hamka yang sekarang dibangun di Jalan Muhammad Tamrin, Jalan Muhammad Yamin, bersebelahan dengan Padang Golf Mini itu, Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah tahap ketiga gedungnya, jadi lantai 2. Yang pertama kita sudah punya di depan, itu yang kelihatan di foto itu yang paling depan, Pak. Di belakangnya ada satu lantai
3 ruangan. Sekarang sedang akan membangun 3 ruangan lagi untuk lantai 2. Kemudian insya Allah tahun depan baru lantai 3 untuk 3 kelas juga. Itu yang pertama. Mudah-mudahan insya Allah untuk tahun ini 2-3 lantai itu menelan biaya 1,8 sebetulnya. Tulisannya hanya 87,9 juta. Yang seharusnya 1,8 M. Dari mana uangnya miliaran? Dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti insya Allah. Oleh karena itu mohon partisipasinya, mudah-mudahan di samping partisipasi dana juga mohon doanya agar pembangunan gedung yang ketiga ini, tiga lantai 2 ini bisa selesaikan karena sudah ditunggu oleh siswa baru. Kita insya Allah sudah dapat 2 kelas, tapi gedungnya belum ada. Oleh karena itu mohon doanya dan juga sekaligus juga dananya. Yang kedua, alhamdulillah kita di depan SD itu kita bangun masjid, Pak. Meskipun kecil, katanya orang Madura small is beautiful gitu ya. Jadi kecil tapi indah, bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak kita. Alhamdulillah sudah selesai dan digunakan. Kemarin juga waktu sholat tarweh oleh pimpinan ranting Tegal Besar sudah digunakan untuk kegiatan tarweh. Tahun ini akan mengembangkan karena luasannya di situ hanya 500 kalau nggak salah. Kemudian ini akan dikembangkan luasannya, membeli lahan di depannya sehingga persis nanti pinggir jalan itu ke belakang milik kita semua. Insya Allah ada 650 per meternya, insya Allah pemilik tanahnya minta 1.750.000. Berapa jumlahnya nanti latihan untuk dihitung. Alhamdulillah sampai hari ini kalau nggak salah 2 minggu Pak mulai deal itu kita sudah dapat sekitar 81 juta sumbangan dari para donatur. Insya Allah setelah sholat ini bapak-bapak dengan menyumbang pasti akan lunas nanti. Kemudian yang ketiga, dalam rangka untuk memperoleh dana dari masyarakat sudah dapat, pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwaters berinisiasi untuk mendirikan koperasi di mana unit usahanya adalah air minum dalam kemasan. Alhamdulillah ini sudah produksi dan sudah jalan dan sudah mendapat sertifikat dari Dinas Kesehatan, Pak. Dan sekarang sudah beredar, sudah untuk lingkungan internal kita sudah tawarkan, bapak-bapak sudah bisa membeli. Ya, air minum dalam kemasan itu ada 2, yang pertama galonan RO itu yang sudah langsung bisa minum, ya. Kemudian yang kedua nanti isi ulang. Harganya insya Allah tidak jauh beda dengan produksi air yang lain. Yang RO itu 10.000, ya. Karena ini masih promosi, itu sudah diantar. Kalau isi ulang 5.000 Pak per galonnya itu. Galon sementara dipinjami oleh unit usaha kita di SD Hamka itu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang Muhammadiyah Kaliwaters itu mendapat ridho dari Allah SWT, utamanya dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah ini. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang perlu juga saya laporkan sebagai pertanggungjawaban kami, pimpinan ranting dan pimpinan DKM Al-Muttaqin, Pak, ini bahwa saya melaporkan keuangan perolehan dari infak hari besar Masjid Al-Muttaqin pada tahun kemarin 1445 Hijriah. Pada saat Idul Fitri kita dapat dana infak sebesar 9.750.000. Kemudian Idul Adha 6.971.000, kemudian total 16.721.000.
Kemudian biaya yang digunakan pengeluaran panitia hari besar 2.561.000. Kemudian kemarin kita perbaikan masjid kita Al-Mutakin, kebetulan temboknya kemarin sempat mau lepas begitu, sehingga butuh biaya 6,5 juta. Kemudian untuk kita sumbangkan ke SD Muhammadiyah karena kita punya kewajiban meskipun ranting, kita punya kewajiban tiap tahun harus memberi support pada SD Hamka kita 3.600.000. Kemudian lain-lain, kita juga ranting pendanaan untuk pembuatan air minum itu kita talangan Pak, itu istilahnya kerennya itu saham. Kita ranting juga membeli sahamnya 500.000 karena nanti harapan kita juga ranting akan dapat imbalan istilahnya sisa hasil usaha kalau koperasi gitu nantinya. Sehingga total pengeluaran 13.161 juta, sisa kas kita 3.560.000. Mudah-mudahan sholat Id pada pagi hari ini membawa keberkahan kepada Bapak Ibu semua, sehingga bisa menyisakan dana yang sebanyak-banyaknya untuk kegiatan Al-Mutakin maupun kegiatan-kegiatan yang digagas oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates. Demikian yang saya sampaikan. Nasrullah minal wal fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala ada salah khilaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami sambung dengan tata tertib sholat. Dimohon yang pertama, yang membawa putra-putri kecil yang sekiranya pipis sewaktu-waktu itu bisa ngambil tempat di pinggir. Yang kedua, bagi sop yang kedua, manakala sop pertama itu masih lowong, langsung maju Pak. Jadi kita tidak ngatur satu persatu, tapi otomatis maju sehingga sop itu rapat dan lurus. Yang ketiga, bagi jamaah ibu-ibu, pada saat khotib menyampaikan isi khutbahnya tidak diperkenankan melepas mukena. Dan pada saat khotib berkhutbah dimohon untuk tidak berbicara. Sekian, terima kasih. Ini sudah molor kurang lebih 12 menit. Kepada beliau Bapak Muhammad Arifin Hadi dipersilakan untuk memimpin sholat. Kepada beliau dipersilakan. Mohon sopnya yang lurus, yang rapat, yang kosong
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu wa in kumul jannatu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita berada dalam hari yang besar, yakni perayaan atau hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Allah anugerahkan rahmat dan nikmat yang sangat banyak kepada kita sekalian. Terutama di pagi hari ini, Allah perkenankan kepada kita semuanya yang telah melaksanakan syam Ramadan sebulan penuh berbuka puasa. Sungguh ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Kemudian banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama di sepanjang sebulan penuh di bulan Ramadan. Allah anugerahkan kepada kita rahmat, Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, Allah anugerahkan kepada kita ampunan, bahkan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Namun demikian, kemudian apakah kita mampu mensyukuri itu dengan mewujudkannya di luar bulan suci Ramadan untuk tetap terus istiqomah di jalan Allah? Sungguh sebenarnya nikmat yang benar-benar sesungguhnya nikmat adalah ketika kita di sepanjang hidup kita senantiasa konsisten dan konsekuen terhadap agama Allah. Maka buah daripada amalan Ramadan yang telah kita kerjakan sebulan penuh yang baru saja berlalu adalah istiqomah di jalan Allah. Bagaimana supaya kita semua mampu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, teguh pendirian baik dalam hal akidah, ibadah
maupun amaliyah-amaliyah ibadah yang lainnya. Khatib hendak sampaikan beberapa kiat supaya di sepanjang 11 bulan yang akan datang kita tetap istiqomah di jalan Allah, sehingga harapan kita bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah akan dapat tersampaikan. Yang pertama, supaya kita dapat istiqomah di jalan Allah adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah anugerahkan kekuatan istiqomah kepada diri kita masing-masing, karena istiqomah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah contohkan dan Rasulullah amalkan, seringkali bahkan selalu Rasulullah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berkaitan dengan doa ini, Rasulullah pernah ditanya oleh Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, ya Rasulullah, makana aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, fa in syaa'a aqama wa in syaa'a azagha. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Suatu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau sering berdoa, wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya yang namanya hati itu berada di antara jari jemari Allah. Makna hati membalikkan, berasal dari kata qalbun yang artinya membalikkan, dan hati kita ini senantiasa membolak-balik. Maka iman pun kadang yazid, kadang yangkus, kadang naik, kadang turun. Sehingga Rasulullah kemudian berdoa, wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kata Rasulullah, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah akan memberikan keteguhan iman kepada seseorang. Tapi kemudian jika Allah berkehendak, Allah bisa saja menyesatkan hati seseorang. Sehingga inilah yang menyebabkan Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala juga mengajarkan kepada kita doa yang sudah masyhur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami, karena Engkau maha pemberi karunia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua supaya hati kita, jiwa kita dan diri kita istiqomah di atas agama Allah, yakni berusaha menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Kata ikhlas menurut ulama maknanya adalah melepaskan diri dari segala maksud dan tujuan kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Tidak ada tendensi apapun di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan kecuali mengharap
ridho Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah, maka ia tidak bermanfaat dan tidak akan pernah kekal. Amalan apapun itu. Bila mana amal ibadah kita niatkan ikhlas karena Allah, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak Allah akan balasi amal ibadah kita itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama punya istilah lain, maka nallahi yabqa, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan ibadah, niscaya akan Allah beri kemudahan dan kita mampu melaksanakannya secara terus-menerus. Kemudian kiat yang ketiga, rutin beramal meskipun sedikit. Rutin beramal dilaksanakan secara kontinu, secara ajak, terus-menerus meskipun sedikit. Ini sesuatu yang diperintahkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita semua mesti konsekuen dan konsisten di dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada putus-putusnya, terutama yang wajib. Tidak ada gudang-gudangnya di dalam ibadah. Tidak ada bolongnya ketika sholat. Tidak ada bolongnya ketika siam Ramadan. Dan hal-hal yang lain yang diwajibkan oleh syariat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, yang ajak meskipun sedikit. Meskipun kemampuan kita membaca Al-Quran hanya 1 makro setiap hari, hanya mampu membaca surah Al-Fatihah, tapi jika itu kita baca setiap hari, kapan waktunya, boleh setelah maghrib atau ba'da subuh, maka ketika itu kita baca terus menerus, kualitasnya akan lebih baik dan lebih banyak daripada yang seseorang dalam kehidupannya setahun menghatamkan 30 juz sekali baca. Karena ini sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mesti rajin koreksi diri, muhasabah diri, menghitung diri, karena masing-masing kita nanti akan dihitung oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha khabirum innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Setiap kita mesti muhasabah, menghitung diri, sudah seberapa banyak amal solih yang kita kerjakan. Sudahkah kita berinvestasi untuk akhirat kita, atau hanya sekedar untuk mengejar urusan dunia yang sesaat? Padahal kata Rasulullah, usia umat Nabi ini baina sittin wa sab'in, kisaran 60-70. Orang kalau sampai umur 80 apalagi 90, Masya Allah bonusnya. Umur kita rata-rata 60-an sampai 70-an. Lebih dari 75, kondisi badan kita, fisik kita semakin rapuh dan lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian semua nanti dihisab di hadapan yang maha adil, yakni Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kiat untuk supaya kita terus istiqomah berada di atas agama Allah, memilih teman yang saleh.
Teman yang suka dengan posisi kita, dengan harta kita, dengan popularitas kita banyak sekali. Tapi memilih teman yang solih, mencari teman yang solih tidak banyak. Bisa ada di masjid-masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat orang solih yang banyak bersedekah di jalan Allah. Maka kita mesti hati-hati memilih teman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa bersabar, bertahan bersama orang-orang yang senantiasa menyeru agama Allah, mengajak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajhah, karena mereka mengharap wajah Allah, karena mereka mengharap rahmat Allah, karena mereka mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena kamu menginginkan gemerlapnya dunia, karena kamu menginginkan perhiasan dan kesenangan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita senantiasa memilih teman yang solih. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman atau sahabat itu bisa mempengaruhi pikiran kita, sikap dan perbuatan kita. Yadhunnu bil mar'i ma yadhunnu biqarinihi. Jika kita ingin mengetahui pikiran seseorang, amalan seseorang, maka bisa kita lihat dari siapa teman duduknya, siapa teman bermainnya, siapa teman-teman yang setiap hari bersamanya. Jika kita berteman dengan orang-orang salih, para ustadz, para kiai, orang-orang yang betul-betul hadir di hadapan Allah, setidaknya insya Allah akan membuat kita tenang dan mempengaruhi kita untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Tapi jika kita berteman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan banyak berbuat maksiat, maka setidaknya pada hati jiwa kita terasa gersang. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan ikut berbuat maksiat. Karena kemaksiatan itu akan cepat mempengaruhi pikiran dan perbuatan kita. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita saksikan bagaimana para pelaku kemaksiatan merusak tata kehidupan kita bersama. Tapi untuk senantiasa berada di atas agama Allah, kita perlu ikhtiar dan perjuangan. Dan begitulah memang surga itu tidak murah dan tidak mudah. Maka kita perlu ikhtiar terus bagaimana supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah dan sedikit mendengarkan khutbah yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang khilaf, kekeliruan-kekeliruan datangnya dari lisan saya sebagai hamba Allah yang lemah. Kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa tawaffana muslimin.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Kami sampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita di sepanjang Ramadan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, amal solih yang bisa menjadi bekal kita kelak menghadap Allah di yaumul hisab. Wal afu minkum, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.